Assalamualaikum untuk sahabat-sahabatku pejuang P3K. Ini ya ada informasi dari Menpan RB itu tepatnya di hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar jam 17.53 WIB, kurang lebih sekitar jam 6 sore ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, sebelum saya kasih tahu informasinya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi tentang P3K yang terbaru dari Arik Channel. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang selalu mendukung Arik Channel. Oke teman-teman semuanya, kabarnya seperti ini. Jadi untuk teman-temanku pejuang P3K semuanya, pendaftaran P3K tahap 1 dan tahap 2 itu sudah selesai ya. Menpan RB siapkan 3 skema ini. Honorer bersiap dihapus di Juli 2025. Senin tanggal 27 Januari 2025 jam 17.53, tepatnya jam 6 sore ya. Di sini ini bisa dianggap kabar gembira, bisa dianggap kabar sedih ya. Jadi alhamdulillah pemerintah telah menyelesaikan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024. Pendaftaran P3K 2024 menjadi jembatan bagi tenaga honorer untuk menuju pengangkatan baik ASN penuh waktu dan paruh waktu. Nah, untuk teman-teman semuanya, teman-teman itu harus memastikan benar atau tidaknya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mendapatkan informasi jangan jangan membaca setengah atau mendengarkan setengah, karena kalau teman-teman itu cuma membaca atau mendengarkan setengah-setengah, teman-teman itu nanti tidak paham dengan isi berita itu. Jadi untuk teman-teman semuanya harus mendengarkan atau membaca dengan full ya, dengan full itu jadi teman-teman tahu, oh iya, seperti ini pengumumannya. Kalau setengah-tengah nanti teman-teman itu bisa gagal paham ya dengan berita itu. Penerimaan P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 udah diselenggarakan oleh pemerintah. Apabila pada tahun 2025 ini tenaga honorer akan dihapus oleh pemerintah. Pemerintah targetkan penghapusan tenaga honorer hingga Juli 2025. Berarti ini untuk teman-teman semuanya, apabila teman-teman itu di tahap 1 dan di tahap 2 itu teman-teman tidak kasarannya itu katut ya. Katut atau kejaring ya. Teman-teman itu nanti akan dihapus ya. Tidak bisa menjadi P3K baik itu paruh waktu maupun penuh waktu. Pemerintah itu menargetkan ya akan menghapus tenaga honorer untuk dituntaskan hingga 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terus berkomitmen dalam menata aparatur sipil negara atau ASN. Langkah strategis kali ini berfokus pada pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang sesuai dengan basis data Badan Keuangan Negara atau BKN. Nah, tadi kan sudah saya katakan, kalau teman-teman itu tidak ke jaring, ya, jadi teman-teman itu nanti akan dihapus ya. Jadi teman-teman tidak bisa menjadi P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu. Jadi sistemnya pemerintahan atau dari Menpan RB atau BKN itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya saya doakan teman-teman itu semuanya terjaring terus bisa diangkat menjadi P3K semuanya tidak terkecuali ya teman-teman. Adapun seleksi P3K 2024 dikhususkan untuk tenaga honorer, menjadikannya formasi terbesar dalam 10 tahun terakhir. Jadi ini pengangkatan paling besar ya untuk teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan teman-teman itu termasuk ya. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang ketinggalan. Saya kalau ketinggalan itu kasihan kepada teman-teman semuanya. Kenapa kok kasihan? Karena teman-teman itu kan sudah mengabdi ada yang 10 tahun ke atas, ada yang 5 tahun ke atas itu sangat kasihan kepada teman-teman sudah mengabdi lama terus tidak kejaring menjadi P3K. Saya sangat kasihan banget. Jadi mudah-mudahan saya doakan teman-teman itu semuanya nanti di tahun 2025 ini teman-teman semuanya pokoknya tidak terkecuali ya. Teman-teman bisa diangkat menjadi P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu ya. Terus untuk teman-teman semuanya, seleksi ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Untuk 2 tahap itu teman-teman honorer bisa dicermati ya dan dipahami 2 tahapan-tahapan itu apa saja biar teman-teman nanti tidak ketinggalan informasi berikutnya. Tahapan yang pertama atau yang nomor 1 itu prioritas diberikan untuk tenaga honorer seperti guru, bidan, pendidikan, ex tenaga honorer, kategori 2 atau THK 2 dan non ASN yang berdata di BKN. Tahapan yang kedua atau nomor 2 itu diperuntukkan bagi tenaga honorer yang belum memenuhi kriteria di tahap 1 atau belum pernah mengikuti seleksi ASN. Nah, di sini ini ya untuk tahap 2 ini ya. Mungkin ada teman-teman itu yang ketinggalan. Seperti itu. Jadi teman-teman yang ketinggalan itu nanti setidaknya akan dijaring lagi seperti itu. Penyelesaian strategis dalam penata tenaga honorer untuk mendukung target penghapusan tenaga honorer, pemerintah akan menerapkan 3 bentuk
untuk penyelesaian. Penyelesaiannya seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman di sini pahami dan cermati ya. Jangan sampai di-skip. Nanti kalau di-skip teman-teman akan ketinggalan. Yang pertama itu skemanya yaitu P3K paruh waktu. Skema ini menjadi solusi bagi tenaga honorer yang belum berhasil pada seleksi tahap 1 maupun tahap 2. Skema ini dirancang agar mereka tetap dapat diakomodasi sesuai kebutuhan formasi itansi. Nah, jadi untuk teman-teman ini sudah paham ya, yang nomor 1 skemanya seperti itu. Skema nomor 2 itu penyesuaian data pelamar ya. Jadi di sini disesuaikan dulu data-data pelamarnya. Sebelumnya tenaga honorer hanya dapat melamar berdasarkan formasi yang tersedia. Kini pemerintah memperbarui sistem dengan menyediakan formasi tampungan sementara sesuai tingkatan pendidikan. Jadi untuk penyetaraan teman-teman itu nanti masih ditampung dulu ya. Setelah ditampung baru disesuaikan dengan setara dengan pendidikannya masing-masing ya. Nah, jadi untuk teman-teman pejuang P3K di sini ada contohnya ya untuk penyetaraan kelulusan pendidikannya ya. Jadi pengelola umum operasional itu lulusan SD maupun SMP ya. Terus operator layanan operasional itu lulusan SMA. Terus pengelola layanan operasional itu lulusan D3. Yang terakhir itu penata layanan operasional itu lulusan S1 maupun D4. Jadi contoh-contohnya seperti itu ya, teman-teman nanti masuk di kategori yang mana. Ada pula itu penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan. Jadi disesuaikan atau penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan itu di setiap instansinya masing-masing seperti itu. Jadi untuk teman-teman itu gimana ya, penetapannya itu juga mengikuti PPK-nya juga ya seperti itu. Terus instansi pemerintah akan menetapkan kebutuhan jabatan sesuai waktu pengajuan nomor induk pegawai atau NIP. Untuk P3K paruh waktu, jadwal pengusulan NIP itu diantaranya mudah-mudahan juga untuk pengusulannya ini tidak molor ya. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar atau membaca berita-berita lain kalau penetapan NIP ini bisa molor juga ya. Karena kenapa? Karena dari pihak Menpan dan yang lainnya itu masih bingung menyetarakan teman-teman itu gimana ya. Itu ya teman-teman, itu 1 sampai 28 Februari 2025 untuk pelamar seleksi tahap 1. Dan sedangkan untuk tahap 2 itu di tanggal 1 sampai 30 Juli 2025 untuk pelamar seleksi tahap 2. Nah, seperti itu ya. Itu jadwalnya, tapi untuk yang tahap 1 saja ini kan belum ya kan.
Jadi kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan isu tenaga honorer sekaligus meningkatkan profesional ASN di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Eh, untuk teman-teman semuanya, informasi dari Arik Channel yang terupdate yaitu tanggal 27 harinya hari Senin Januari 2025, tepatnya itu sekitar jam 6 ya. Mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya atau memberi informasi kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, pejuang P3K maupun yang sudah bergabung di Arik Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam sejahtera untuk bagi kita semua pejuang P3K untuk masa depan yang lebih indah. Saya akhiri, berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan lagi dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Dan bisa di-share ke teman-temannya yang belum mendapatkan informasi terupdate dari Arik Channel. Terima kasih.